Halo guys, back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas ini teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang intinya pertanyaan itu seperti ini. Apakah pupuk, daun, fungisida dan insektisida itu bisa dicampur kemudian dispray bareng-bareng teman-teman seperti itu. Jadi sebetulnya permasalahan ini kalau menurut saya ya memang paling banyak dipertanyakan teman-teman, karena memang ini dalam membudidaya timun kan hal yang utama teman-teman ya. Jadi sebelum saya terangkan ya teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan saya atau sebisa saya, jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden mohon didukung ya teman-teman ya, dengan cara di subscribe, di like dan di komen. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Jadi langsung saja teman-teman ya, saya akan terangkan apakah fungisida, insektisida sama pupuk itu bisa dicampur kemudian dispray bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman, ini kan kalau bahasa saya tuh style saya teman-teman, suka yang praktis ya teman-teman. Jadi itu biasa saya lakukan teman-teman. Ya bisa teman-teman ya. Karena gini teman-teman ya, seandainya teman-teman ya, kita ini menanam timun ya 3.000 ya teman-teman. Kemudian pupuk kita nyepray sendiri, fungisida kita nyepray sendiri, insektisida kita nyepray sendiri. Terus kita ini kan setiap hari kan cuma nyepray doang ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ya memang mestinya kita lakukan sama-sama teman, cuman ya tetap harus tahu ilmunya teman-teman. Tidak artinya ketika saya bilang bisa ya kita harus tahu ilmunya, tidak asal campur, asal mix kemudian kita spray teman-teman. Jadi di sini saya ingin menerangkan ketentuan-ketentuannya teman-teman. Ketentuan untuk menyampur itu seperti apa teman-teman. Dan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kebanyakan saya itu memakai pupuknya itu bukan pupuk daun yang pupuk itu daun ini loh, organik teman-teman. Artinya saya yang pakai itu biasanya kimia teman-teman. Kenapa? Saya tuh biasanya kalau yang organik seperti POC ya alami itu biasanya kan isinya mikroba. Kalau mikroba sendiri itu kalau dicampur dengan obat-obat kimia kan biasanya kan mati teman-teman kalau tidak cepat. Jadi ini saya ingin terangkan adalah ketentuannya teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, jadi basicnya itu ketika dicampur tidak ada efek apapun. Jadi fungi, insek sama ini ya pupuk tadi bila dicampur tidak ada efek apapun. Nanti efek itu tidak mengeluarkan gelembung, tidak seperti apa atau membatu dan sebagainya, itu bisa teman. Itu basicnya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini tetap harus membaca labelnya teman-teman. Di bungkusnya itu kan kita harus baca sebelum kita seperti dosisnya dan sebagainya. Itu kan biasanya kalau insek atau fungi tidak artinya harus dispray tunggal, bisanya ada keterangannya teman-teman. Jadi kalau ya memang harus dispray tunggal ya harus tunggal. Itu kan sudah menjadi pilihan kita ya teman-teman. Artinya sebelum kita membeli dan sebagainya sudah tahu, artinya seperti kayak skor itu kan fungi yang harusnya dispray itu tunggal ya harus kita spray tunggal, mestinya seperti itu. Kalau kita mau menurut dengan di labelnya, kalau kita ini membandel ya silakan. Itu yang kedua teman-teman, kita baca labelnya seperti apa, aturan pakainya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak mencampur dan fungisida sama pupuk yang unsur N-nya tinggi ketika ada jamur teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, ketika tanaman Anda kena jamur itu ya bercak-bercak tanaman itu, kita tuh mengusahakan ketika mengobati itu kan memakai fungisida teman. Itu jangan campur dengan pupuk yang ada unsur N-nya, karena itu sebetulnya saling mendukung teman-teman. Jamur itu kalau dikasih pupuk N itu tambah subur, tambah hidup gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau mengobati kan sebetulnya itu malah menjadikan lebih makmur dia. Itu yang ketiga teman-teman. Itu jadi ketentuan yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ini yang seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi teman-teman, tidak lebih dari 15 menit kalau kita ini mau menyampur pupuk organik teman-teman, POC itu apabila dicampur dengan fungi dan insek itu jangan sampai lama teman-teman ya. Kita ini menyepraynya ya cepat, artinya 20 menit selesai lah. Karena apa? Di situ kan ada ini mikrobanya teman-teman. Takut saya yang mikroba itu mati teman-teman. Jadi kalau yang saya lakukan biasanya itu tidak memakai POC apabila saya ingin menyampur teman-teman. Jadi obat kimia. Dan kecenderungan saya itu kan sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, itu biasanya dari saprotan utama teman-teman ya, seperti itu terhadap KP, KNO dan sebagainya seperti itu teman-teman. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima,
kelima teman-teman, itu sebetulnya kebanyakan itu insektisida itu tidak bisa dicampur dengan pupuk kimia teman-teman ya. Seperti kayak MKP sama insek itu ya tidak bisa teman-teman ya. Seperti Ultradap sama insek itu ya nggak bisa dicampur sebetulnya teman-teman. Cuman kalau saya teman-teman biasanya triknya seperti ini teman-teman ya. Jadi inseknya diaduk dulu teman-teman, diaduk dulu sudah mencair baru dimasukkan ke tangki. Kemudian selanjutnya apa ini pupuknya diaduk kemudian baru dimasukkan, atau sebaliknya pupuknya dulu. Artinya tidak ini ya teman-teman ya, kalau saya kan artinya ketika dicampur bareng, misalnya pupuk dicairkan kemudian diisi dengan insek, itu biasanya tidak mau menggumpal nanti inseknya teman-teman, seperti itu. Jadi triknya seperti, kalau saya selalu memakai itu teman-teman ya, insektisida bahan aktif abamectin saya campur dengan MKP, Ultradap dan sebagainya, itu saya biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya cairkan dulu teman-teman ya, jadi saya cairkan satu-satu maksudnya teman-teman, jadi kita baru masukkan seperti itu bisa campur kalau seperti itu teman-teman. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya teman-teman, itu cara mencampur ya teman-teman. Jadi nge-mix sendiri atau mencampur insek dan fungi itu juga harus ada ilmunya teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, jadi saya tuh biasanya tak aduk dulu di dalam ember ya, di luar ya teman-teman. Saya selalu seperti itu teman-teman. Jadi emang idealnya seperti itu teman-teman, jangan diaduk di dalam tangkinya, itu jangan teman-teman, nanti itu malah susah, atau kalau saya nggak bisa seperti itu. Jadi yang pertama itu fungisida dulu teman-teman, karena yang saya pakai ini kebanyakan fungisida kan bubuk teman-teman ya. Jadi saya fungisida itu saya karena itu sebenarnya lebih sulit teman-teman. Jadi fungisida, kemudian setelah fungisida saya aduk teman-teman ya, kemudian saya taruh insek. Kalau insek sama fungi pasti bisa, kebanyakan tuh bisa teman-teman ya. Yaitu seperti kalau ada level tertentu ya, ada kasus tertentu kan, kasus per kasus teman-teman. Jadi saya campur yang dua itu dulu, kemudian saya masukkan ke dalam tangki. Kemudian yang ketiga ya pupuk itu tadi teman-teman ya. Kalau Ultradap, MKP atau KNO baru saya yang ketiga. Cuman saya cairkan dulu di ember seperti itu teman-teman ya. Itu yang keenam teman-teman. Kemudian yang terakhir ini teman-teman ya, ini sebetulnya apa ya, tip dari saya teman-teman. Kadang kan kita juga memakai nyana perekat teman-teman ya. Jadi kalau kita mau apa ya teman-teman, perekat itu ya perekat penembus itu bisa tahu. Jadi agar ini loh teman-teman ya, fungi dan insek itu tidak misalnya kena hujan itu tidak langsung hilang, artinya merekat di daunnya. Nah ini itu apabila kita memakai pupuk teman-teman itu tidak baik, tidak usah memakai perekat teman-teman. Karena apa? Ini kan sifat dasarnya kan tidak bisa lah. Jadi pupuk itu kan diserap stomatanya ya, diserap daunnya, kemudian yang ini ya pupuk apa perekatnya itu menghalangi. Jadi intinya yang terakhir tip dari saya itu, kalau kita mau menyepray ini teman-teman ya, insek fungi di apa ya, di mix sama pupuk daun itu tadi tidak usah pakai perekat teman-teman, karena itu nanti bertolak belakangan teman-teman. Jadi pupuknya tidak akan berfungsi teman-teman. Jadi seperti itu, semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Jadi walau hanya sedikit ini dari saya, semoga bisa menjadi bagian dari referensi teman-teman apabila membudidaya timun atau tanaman horti yang lainnya teman-teman, karena ini basicnya hampir sama teman-teman. Jadi seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.